Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, kami keluarga besar Sekolah Dasar Negeri Penggilingan 09 Pagi, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, menyampaikan selamat kepada seluruh putra-putri Bapak Ibu kelas 1 sampai dengan kelas 6 tahun ajaran 2020-2021 yang telah menyelesaikan pembelajaran dan berhasil naik kelas. Kami mengucapkan selamat juga kepada para putra-putri Bapak Ibu kelas 1 baru tahun ajaran baru ini yang telah berhasil kami terima melalui seleksi yang cukup ketat, melalui seleksi penerimaan peserta didik baru secara online yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Sesuai keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta nomor 467 tahun 2020 tentang kalender pendidikan tahun ajaran 2020-2021, dengan ini Kepala Sekolah SDN Penggilingan 09 Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hari pertama sekolah yaitu tanggal 13 Juli 2020, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi kelas 1 sampai dengan kelas 6 dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut, yaitu tanggal 13 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020. Proses belajar mengajar dilaksanakan tanggal 16 Juli 2020. Sehubungan dengan pelaksanaan PSBB transisi dalam menghadapi wabah COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta, maka seluruh kegiatan baik yang pengenalan maupun KBM, baik yang MPLS maupun kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara online jarak jauh. Siswa melaksanakan dari rumah masing-masing. Demikian pemberitaan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Baik, selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa SD Penggilingan 09 Pagi ini mempunyai program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang kami akan susun melalui visi dan misi. Visi Sekolah Penggilingan 09 Pagi adalah terwujudnya peserta didik yang cerdas, berkarakter, dan ramah lingkungan. Melalui ini kami akan kami tuangkan melalui misinya. Misi yang pertama berlandaskan visi yang kami sampaikan tadi, maka Penggilingan 09 Pagi menyusun misi sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan budaya jujur, tertib, mandiri, disiplin, dan berakhlakul karimah. Selanjutnya, kami menyelenggarakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, menyenangkan, dan berbasis teknologi. Melalui kesempatan ini, kami siapkan beberapa ruangan yang cukup banyak dengan mempergunakan LCD. Selanjutnya masih ada, Mas. Juga menyelenggarakan pembelajaran juga kami membiasakan untuk hidup disiplin dalam melaksanakan tata tertib
melalui pembiasaan seperti tugas piket. Baik, selanjutnya ada beberapa hak dan kewajiban siswa, Bapak Ibu yang putra-putrinya bersekolah di sekolah kami, tentunya mempunyai hak dan kewajiban di sekolah yang ada ini. Saya mulai dari kewajiban siswa-siswi Ibu. Pertama, siswa mesti harus taat dan patuh kepada guru dan kepala sekolah. Yang kedua, kewajiban kedua adalah ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, serta ketertiban sekolah. Yang selanjutnya, ketiga, ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, tidak ada coret-coret, baik halaman juga demikian, dan prasarana dan perabotan yang ada di sekolah. Ini keharusan siswa adalah untuk menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kerapihannya. Yang keempat, membantu kelancaran pelajaran di kelas. Yang selanjutnya 5, menjaga nama baik sekolah, nama baik guru maupun pelajar lainnya, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. 6, menghormati guru dan saling menghargai antar keluarga besar sesama murid di Penggilingan 09. Yang ketujuh, ikut membantu agar tertib sekolah dapat berjalan dengan lancar. 8, memakai pakaian seragam yang telah ditentukan sesuai dengan aturan sekolah. 9, murid berkewajiban untuk mengikuti upacara pengibaran bendera yang diselenggarakan pada hari-hari tertentu, terutama hari Senin dan hari-hari tertentu. 10, murid wajib mengikuti pelajaran di lingkungan sekolah, baik itu ulangan maupun pelajaran-pelajaran lainnya. Hak-hak yang akan diterima oleh siswa dan siswi kita adalah 1, berhak mendapatkan perlakuan yang adil dari guru dan mendapatkan perlindungan. 2, berhak mendapatkan bimbingan dari guru dan pendidikan. 3, berhak untuk meminjam buku di perpustakaan. 4, berhak mempunyai banyak teman, tidak ada bullying. 5, berhak menggunakan fasilitas yang ada di sekolah dan lainnya. Saya ingin kupas satu persatu. Yang pertama, mengikuti upacara bendera. Upacara bendera akan dilaksanakan setiap minggu. Mudah-mudahan lingkungan mendukung sehingga anak-anak ini dapat melaksanakan upacara bendera. Nah, setiap hari anak diharapkan apel pagi. Upacara pengibaran bendera merah putih dilaksanakan setiap minggu sekali atau hari-hari besar tertentu, dan apel pagi akan dilaksanakan. Selanjutnya, melengkapi atribut. Ini langsung saja yang ketiga. Nah, untuk tertib berpakaian, anak-anak kami wajibkan untuk melengkapi atribut sekolah yang sudah diadakan atau disediakan oleh sekolah. Atribut itu terdiri atas label sekolah, nama sekolah, dan tanda sekolah. Kemudian, untuk menjaga kebersihan sekolah, maka siswa wajib untuk membuang sampah pada tempatnya. Apabila terjadi pelanggaran dan kami ketahui,
maka akan kami berikan sanksi. Siswa harus hadir sesuai dengan waktu yang kami tentukan sebelum proses pembelajaran ini berlangsung. Nah, sebelum dilaksanakan proses pembelajaran, diharapkan seluruh siswa untuk berdoa sebelum melaksanakannya. Dipimpin oleh kepala sekolah, didampingi oleh para wali kelas. Anak-anak yang ketujuh, anak-anak kami larang keras untuk mencoret meja, bangku maupun tembok atau fasilitas yang lain agar kami bisa menjaga kerapihannya sekaligus untuk menanamkan kedisiplinan dan kerapian anak-anak. Next. Siswa kami larang untuk keluar kelas, keluar sekolah tanpa seizin guru. Hal ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di luar sepengetahuan kami. Apabila ada hal-hal yang mendesak, maka kami harapkan untuk selalu berkomunikasi dengan dewan gurunya atau melapor kepada petugas jaga yang ada atau security Pak Satpam yang sudah kami siapkan. Selanjutnya, kewajiban siswa adalah memakai seragam sesuai hari yang ditentukan. Untuk itu nanti kami akan share gambarnya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat mempunyai seragam yang berbeda-beda, yang berganti. Ini diharapkan agar anak-anak mempunyai semangat tersendiri, ya, nasionalis tersendiri. Kemudian membuat surat keterangan apabila putra-putri Bapak Ibu atau kalian tidak masuk sekolah karena sesuatu dan lain hal, maka diharapkan anak-anak untuk membuat surat keterangan izin. Hal ini dibuat oleh orang tua apabila sakit lebih dari 2 hari agar membuat surat keterangan dokter sehingga kami tahu posisi dan kedudukan siswa pada hari itu. Selanjutnya kami mohon maaf, kami siapkan dan kami tegakkan aturan apabila siswa siswa kami selama 1 minggu tidak hadir atau tidak hadir dalam 1 minggu, maka sebelumnya kami akan membuat melalui telepon akan kami hubungi. Tapi kalau setelah sudah 1 minggu, maka akan kami berikan surat pertama, surat kedua, dan surat ketiga. Apabila sampai dengan surat ketiga ini juga tidak dapat hadir, maka sanksi yang paling berat akan kami berikan. Ibu bapak, anak-anak sekalian, selanjutnya perlu juga saya sampaikan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan sosial, perlu juga kami untuk menerapkan kerja atau menerapkan program 5S, yaitu senyum, wajib senyum apabila sudah masuk lingkungan sekolah dengan siapa saja, wajib memberikan salam, wajib menyapa, wajib bertutur sopan dan santun terhadap sesama. Ini kami berikan program 5S. Selanjutnya, selama proses belajar mengajar, ibu bapak, rekan-rekan guru untuk melihat siswa-siswinya, untuk tidak memperbolehkan anak ini makan atau minum di dalam kelas, karena akan membuat situasinya jadi kurang tertib.
selanjutnya. Nah, selama menjadi keluarga besar Penggilingan 09, anak-anakku akan diberikan tugas oleh Bapak Ibu guru, oleh pamong, oleh kegiatan ekskul. Oleh karena itu haruslah dan wajib mengerjakan tugas tepat dengan waktu yang ditentukan. Apabila waktu yang ditentukan tidak ditepati, maka anak-anak akan mendapatkan sanksi pengurangan nilai tentunya. Buka lagi. Selanjutnya, hak selanjutnya, hak dan kewajiban selanjutnya, dilarang menggunakan perhiasan. Mengingat situasi keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat pada saat ini, kami dari sekolah menerapkan pelarangan putra-putri ibu, anak-anakku untuk menggunakan perhiasan dan barang-barang berharga. Karena akan mengundang kerawanan sosial, kecemburuan sosial. Kalau di dalam sekolah mungkin bisa kami atasi, namun di luar sekolah ini yang akan membuat anak-anak terancam. Selanjutnya, dilarang anak-anak untuk melakukan kegaduhan selama kegiatan belajar mengajar ini berlangsung. Selama sudah menempati kelas, selama sudah ada di dalam lingkungan sekolah, maka wajib untuk berusaha tertib dan tidak membuat kegaduhan. Selanjutnya, tadi di awal sudah kami sampaikan, ada beberapa hukuman yang sanksi-sanksi hukuman yang akan kami terapkan. Dalam hal ini akan kami bagi menjadi 3 kategori. Kategori pertama adalah sanksi hukuman ringan. Sanksi hukuman ringan ini akan bisa berupa teguran, bisa berupa kegiatan lain yang mendidik, yang tidak akan memberatkan. Sanksi yang kedua adalah sanksi sedang, yaitu berupa teguran dan nasihat yang bersifat atau yang biasanya berupa skorsing. Skorsing hanya beberapa hari, ya, nasihat dulu, kemudian diskorsing, baru diskorsing juga tidak akan jerah, maka kami berikan sanksi yang terberat, yaitu sanksi berat, yaitu tingkatan yang tertinggi. Di sini siswa yang melanggar akan diberikan sanksi. Beberapa sanksi diantaranya adalah sanksi yang paling berat adalah harus berhenti untuk beberapa saat. Jadi buat anak-anakku semuanya, buat ibu bapak, orang tua yang ada di rumah, mari berusaha untuk jangan sampai mendapatkan teguran, baik yang ringan maupun yang berat, karena kami ingin mendidik kalian menjadi siswa-siswi yang terbaik melalui moto 09 juara, jujur, unggul, arif, rajin, dan asri. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan kami sampaikan beberapa fasilitas di sekolah kami yang bisa kita pergunakan. Yang pertama adalah ruang kelas. Ruang kelas di sini ada 6 ya. Di ruang yang baru ada 6 ruang. Ini salah satunya. Nanti kita gunakan untuk pembelajaran anak-anak kita. Sudah dibuka? Kita perkenalkan ruang selanjutnya adalah ruang perpustakaan. Ruang perpustakaan ini anak-anak boleh meminjam sesuai dengan jadwal yang ada. Masing-masing kelas akan kami buat jadwalnya. Jadwal Senin itu untuk kelas-kelas apa, Selasa dan seterusnya.
sehingga tidak berebut, tidak berjubel, diatur sedemikian rupa. Mari kita lihat posisinya. Ruangannya di sini sudah tersiapkan ruang baca, buku-bukunya, buku-buku yang tersedia cukup banyak dari yang berupa fiksi, non fiksi, ilmiah maupun buku dongeng maupun buku yang cerita dan seterusnya. Cukup banyak, kami memiliki cukup banyak buku yang cukup untuk semua anak-anak. Nah, nantinya akan kami persiapkan karpet apabila situasi tidak hujan, karena kami khawatir ada banjir atau mungkin yang lainnya, sehingga masih dalam posisi ready ya, namun siap. Nah, ini sekilas tentang perpustakaan. Di sini diharapkan anak-anak akan mengembangkan minat bacanya, kemampuan literasinya dalam belajar di sekolah ini. Di sisi lain dipersiapkan pula ada lorong literasi yang nanti dapat digunakan anak setelah anak mengambil buku-buku bacaan, bisa dibawa ke lorong literasi, duduk di bagian luar di bawah rindangan pohon. Anak-anak bisa membaca, setelah itu dikembalikan lagi melalui petugas yang ada di sebelah ini. Mari kita lanjutkan lagi ke ruangan-ruangan yang ada lainnya. Inilah ruang perpustakaan yang kami miliki dengan ukuran 4x4 ya. Kami siap merancang sedemikian rupa dengan rasio murid yang hampir 500. Ya, kita